Halo guys, selamat datang di channel Dengar Komik. Di video ini saya akan membacakan sebuah manhwa yang sangat seru berjudul Rapid City Day. Dan tak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Manhwa ini menceritakan seorang pria bernama Muli yang hampir menjadi dewa, tapi ia memilih kembali ke masa lalu untuk menebus dosanya. Dan setelah ia kembali ke masa lalu, dia menjadi pengawal putri keluarga Su yang sangat cantik untuk melindunginya dari pembunuh yang mengincarnya. Apakah dia berhasil melindunginya? Penasaran kan? Mari ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda yang jatuh dari langit, dan pemuda itu adalah MC kita yang bernama Muli. Berhasil, ibu, adik perempuan. Aku kembali untuk menebus dosaku kepadamu, Bu. Yo Sing He, kata Muli dalam hati. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu membahayakan keluargaku. Sin beralih, melihatkan Muli kembali ke asrama Universitas Longsan kamar 1103. Muli melihat laptop dan waktu di saat ini untuk memastikan bahwa sudah kembali ke masa lalu dan duduk ke kursinya. Aku perlu mendapatkan uang dengan cepat demi mengubah nasib keluargaku, kata Muli. Tak lama setelah itu, ada beberapa orang yang datang ke kamar Muli. Hei tuan mudamu, tidak menghadiri kelas lagi, kata salah satu orang yang datang. Sepertinya Muli jarang masuk kelas, dan orang itu pun ngomong sesukanya. Tapi omongan itu hanya dihiraukan saja oleh Muli. Sampai orang-orang itu kesal dan berkata, si miskin ini mengabaikanku. Aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa kamu bukan orang kaya. Biarkan mereka tahu, aku tidak peduli, kata Muli. Kau sangat sombong, bajingan, kata orang-orang itu sambil ingin memukul Muli dengan buku. Akibat kembali ke masa lalu, aku telah kehilangan kultivasi. Oleh karena itu, aku harus mencari cara memulihkan kultivasiku, kata Muli, sambil meninggalkan orang-orang bodoh itu. Sin beralih ke toko barang bekas. Terlihat Muli sedang menjual laptopnya. Muli agak kecewa dengan harga laptop yang sangat murah. Tapi Muli tidak terlalu mempermasalahkan itu dan meninggalkan toko tersebut. Di tengah jalan, Muli berpapasan dengan adik perempuannya yang bernama Musin. Dalam kehidupan sebelumnya, adik perempuan terseret ke dalam masalahku, kata Muli sambil menyesali perbuatannya yang telah menyeret adiknya ke dalam masalah dan merenung. Ada masalah, kata Musin. Tidak apa-apa, jawab Muli sambil tersenyum. Kali ini aku akan melindungimu, kata Muli dalam hati. Ini $5.000. Aku mendapatkannya dari pekerjaan paruh waktu. Ambillah, tapi berhenti meminta uang kepada ibu. $5.000, jawab Muli sambil terkejut. Masih bersikap bodoh. Kamu mengancam ibu untuk berhenti sekolah jika tidak memberinya uang. Itu sifat Muli yang dulu ya guys, tapi sekarang berbeda. Kita lihat saja nanti. Sadarlah tuan mudamu, teriak Musin. Ambillah, dan berbalik badan ingin pergi. Aku tidak butuh uang ini, kamu simpan saja dan gunakan untuk sekolah. Sekolah? Aku keluar, jawab Musin sambil sedih. Jadi, Musin keluar gara-gara Muli yang dulu dan hutang ibunya yang sangat banyak. Sebab itu, Musin berhenti bersekolah. Muli pun langsung memeluk adiknya dan merasa bersalah. Apa yang kamu lakukan? Kata Musin sambil terkejut karena tiba-tiba Muli memeluknya. Adik perempuan, maafkan aku, kata Muli sambil memeluk adiknya. Setelah itu, Muli membeli barang dan pergi ke hutan untuk membuat minuman spiritual. Karena energi di bumi sangat sedikit, jadi Muli mengandalkan minuman spiritual untuk meningkatkan kultivasinya. Tak lama kemudian, ramuan itu pun berhasil dibuat, dan Muli meminumnya.
kultivasi dapat dikategorikan dalam 5 ranah, yaitu Lianqi, Yuandan, Zhenhuan, Huanshan, dan Tianren. Muli pun langsung berkultivasi menggunakan metode kultivasi unggulan. Dengan mencapai tahap awal Lianqi akan melampaui kekuatan manusia pada umumnya. Tak lama setelah Muli berkultivasi, ia berhasil memasuki tahap awal Lianqi, dan Muli mencoba kekuatannya dengan melubangi pohon dengan sekali pukul. Muli berkata bahwa dirinya saat ini dapat menangani seniman bela diri biasa dari Wuxia. Sangatlah hebat. Setelah itu Muli berpikir untuk mencari uang dengan cepat dan mengingat tempat untuk mencari uang itu. Beralih ke tempat Muli yang sedang melihat laman web transaksi Jiuan, disebut juga pasar gelap dunia, platform tempat informasi barang, mengirim, dan menerima misi. Pria tua keluarga Jiu, Liu Wanshen, mencapai ranah Zun di desa Longshan, kota Huanxia, memiliki seorang Wuzun. Wuzun harusnya menjadi salah satu ranah di seniman bela diri. Entah ranah Zun atau ranah Wuzun, tetap saja hanya manusia biasa, kata Muli. Misi membunuh Su Jiangqi, putri jutawan Souwen di Longshan, hadiah 10 juta. Dan Feng Qi dari klan pembunuh menerima misi. Ya Tuhan, Feng Qi benar-benar menerima misi itu, kata orang yang melihat web pasar gelap itu, sampai membuat geger semua orang karena Feng Qi adalah salah satu pembunuh terbaik di klan pembunuh yang tidak pernah gagal pada misinya. 10 juta untuk membunuh seorang gadis, kata Molly. Ada juga orang yang melakukan pekerjaan semacam ini. Keadaan darurat, dicari seorang master untuk melindungi putriku. Selama sebulan, hadiah 20 juta. 20 juta? Suan sangat baik. Tetapi, Feng Qi sangat kejam. Siapa yang menghalanginya akan dibunuh tanpa ampun. Oh, menarik. Wuji menerima misi. Wuji itu Muli yang nyamar ya guys. Seseorang benar-benar menerima misi dari Suan. Wuji dari mana dia datang? Seorang pemula menantang seorang pembunuh terkenal. Tak lama setelah itu, ada panggilan masuk. Ya, aku Wuji. Walaupun Muli sedang menyamar menjadi Wuji, tapi kita tetap panggil Muli ya guys, biar nggak bingung. Aku berada di sebuah warnet, kirim seseorang untuk menjemputku. Xin beralih melihatkan dua orang yang sedang berbicara. Tuan, apakah orang ini dapat diandalkan? Kata pengawal keluarga Su. Sudah merupakan kewajiban ada seseorang menerima misi ini, kata kepala keluarga Su. Setengah jam kemudian, Muli sampai ke kediaman keluarga Su. Rumah ini sangat besar, kata Muli dalam hati. Tak lama setelah Muli sampai, Tuan Su menghampiri Muli dan berkata dalam hati, dia terlihat sangat muda. Kamu pasti Tuan Muli. Aku Suwen, orang yang memosting misi. Dan mereka berjabat tangan. Mari kita lihat sekeliling, kata Muli. Baiklah, mari kita bicara sambil berjalan. Aku punya musuh bebuyutan di dunia bisnis. Kami tengah berjuang bertahun-tahun. Belum lama ini, aku memberitahu polisi tentang pendapatan ilegalnya. Dan aku berharap dia tidak membalas dendam padaku. Tuan Su, vilamu mungkin tenang, tapi orang-orang di sini sangatlah waspada. Dan berakhir pada episode kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.